Oke, selamat malam teman-teman. Halo, halo, selamat malam. Halo. Suara kakak masuk gak teman-teman? Masuk ya? Oke. Gimana nih kabarnya malam ini teman-teman? Baik semua? Baik, Baik semua. Oke. Udah baik. makan malam belum? Udah pada makan malam belum ini? Udah. Udah, alhamdulillah. Oke, mungkin biar kita langsung aja nih teman-teman ke materinya kalau memang udah makan malam. Nah, oke, teman-teman. Jadi untuk malam ini kita masuk nih ke pelajaran ke-6, yaitu kita bakalan dengan topik bekerja dengan warna. Jadi kita bakalan bisa nih belajar mempelajari warna dan memilih warna yang tepat buat desain kita nanti. Itu ya, teman-teman. Setelah itu seperti biasanya, kakak mau tanya-tanya dulu nih, gimana sih minggunya teman-teman? Ada yang seru nggak kira-kira? Ada yang mau cerita nggak? Dari Faiza, Safran, Dika, ada nggak nih? Gimana gimana Safran? Oh, enggak, enggak ternyata. Kalau Faiza ada nggak? Ada cerita nggak Faiza? Oli sih ini sih, Sar. Gimana? Bukan minggu ini, tapi ya acaranya besok saya Apa minta tuh? ke orang tua buat pergi ke tim buat coding. Gimana gimana coding? Gimana? Mau pergi ke perpustakaan tim Perpukas tim buat? coding Oh, buat biar lebih coding. fokus. Nice nice nice. Itu berarti belajar. Oke, buat coding ya. Berarti besok besok pagi itu Safran. Mungkin kalau paling nggak bisa school. Oke, nice nice keren keren. Kalau dari Faiza ada nggak? Ada. Apa tuh Faiza? Sebenarnya mau bikin topeng tapi belum selesai masih kayak gini. Masih gelap. Itu itu topeng yang kemarin ya Faiza Ya ya? masih gelap, gak ada gambarnya. Cuma kayak topengnya Oh, dari Daft Punk. mau dikasih gambar, Faiza topengnya. Jadi dikasih lampu di dalamnya, tapi kalau gak ada lampu tempel kayaknya belum selesai, gak jadi diselesaikan. Oke, oke. Nanti diselesaikan ya buat topengnya ya, Faiza ya. Kalau dari Dika ada nggak nih Dika? Dika malu-malu ini biasanya nih Dika nih. Oke, Oh iya, saat sama ini. gimana, Zafran? Sama saya minggu ini baru ngediscover Nirvana, The Beatles, sama Queen. Cover itu, aduh, gua kakak kurang tahu sih itu lagu, Zafran. Band. Oh band, oh Zafran juga main band. Bukan suka denger band. Oh suka dengar band. Terus covernya di mana? Ngediscover. Discover. Oke, keren keren. Ada tambahan lagi nggak, teman-teman? Ada tambahan lagi nggak? Nap, nap, nap. Oke, no. Oke, teman-teman, kalau misalnya oke ceritanya keren-keren banget, teman-teman, kita langsung lanjut aja nih ke sini. Nah, jadi untuk yang pertama, buat malam ini kita bakalan diskusi dulu nih, teman-teman. Bagaimana sih kita membuat basis untuk meme? Jadi kita bakalan buat desain meme nanti ya. Oke, nah di sini nih kakak ada gambar nih di sini. Menurut teman-teman, teman-teman suka nggak sih sama gambar ini? Nah, kalau misalnya suka, kenapa? Dan kalau enggak, apa sih yang bisa kita ubah biar gambar ini jadi bagus gitu? Ada nggak? Ada nggak? Saya Gimana, Safran? meme-nya jaga zaman. Meme-nya udah nggak zaman. Ah, jadi apa sih? Apa nih yang bisa kita ubah dari gambar ini? Ganti gambarnya jadi meme Six Seven. Ya, yo 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 yo, what? Oke, dari Faiza ada nggak? Ada Faiza Dika ada nggak tambahan? Kucingnya dikasih makanan sama tulisan Kitty's Cat. Oke, nice. Jadi dikasih tulisan agar biar lebih menarik ya, Faiza ya. Iya kok tulisan berlampu. Oke, keren. Terus kemudian dari Dika ada tambahan Dika? Ada nggak Dika? Dari Dika ada tambahan nggak biar gambarnya jadi keren Dika? Nggak ada Dika? Oke, nggak apa-apa. Kita belajar ya Dika ya. Oke, nah kita lanjut nih. Nah, di sini kan dari gambar ini teman-teman, menurut teman-teman ada berapa banyak lapisan sih? Ada berapa banyak layer sih di gambar ini?
Kira-kira empat. Apa aja tuh Dika kira-kira? Apa aja ya kira-kira ya dari empat itu? Ada nggak? Dari Faiza sama Safran bisa membantu nggak? Kira-kira berapa banyak layer atau berapa banyak lapisan? Tiga. Tiga. Apa aja? Ada pola, ada latar belakang, sama muka kucing yang digambarin dengan cara difotoin. Ada Nice, teks, teks, nice. konteks. Apa Safran? Ada teks, konteks, dan mengupdate meme-nya biar lebih relevan untuk tren sekarang. Bu, bukan feedbacknya Safran, tapi berapa banyak layer yang ada di gambar ini? Ups. Oh, ini. Ah, oh, dua, tiga. Tiga. Ada tiga. Tiga. Apa aja tuh, Sama Safran? garis Si potongan kucing, baru. si Mm-mm. pola balonnya, si Oke. backgroundnya. Nice, keren-keren. Jadi bener nih teman-teman di sini ada tiga sih sebenarnya bisa jadi empat juga bisa atau kata Dika juga. Di sini kan ada background, kemudian juga siluet putih yang di kucingnya ini, terus kemudian muka kucing. Nah ini sebenarnya juga bisa dibuat jadi satu layer lagi yang balon-balon ini jadi ada empat gitu. Jadi tapi Oh, nah. setidaknya ada tiga lapisan gitu, ya kan teman-teman? Oke, bener semua. Nice. Nah, jadi bisa nggak sih kita membuat gambar Hmm. serupa sendiri dan bagaimana caranya? Seperti bisa nggak sih kita membuat latar belakang, kemudian menambahkan siluet dan menambahkan atau memotong kepala gambar kepala ini nanti, kepala kucingnya. Jadi kita bakalan membuat gambar seperti ini dulu nanti ya, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Jadi kita masuk ke topik baru. Bagaimana kita membuat dasar untuk meme? Nah, kita ke tujuan pembelajaran dulu dulu nih teman-teman untuk malam ini. Yang pertama, kita bakalan mempelajari cara mendesain meme, kemudian mempelajari cara mengelola persepsi gambar menggunakan warna. Dan yang ketiga, kita mempelajari cara memilih warna menggunakan roda warna. Jadi kita mempelajari roda warna juga nih nanti teman-teman setelah membuat meme gitu. Nah, di sini kan katanya kita dapat menggunakan potongan-potongan foto dalam pekerjaan kita. Contohnya di sini kita bisa membuat potongan se potongan gambar kepala anjing di sini kita untuk meme kita. Nah, teman-teman masih ingat gak sih caranya kita kan ada gambar anjing ya teman-teman ya, tapi kita mau mengambil kepalanya aja. Kita menggunakan tools apa? Ingat gak kemarin? Apa tuh? Masuk Bisa apa? free crop. Iya, kita menggunakan yang namanya free selection ya. Eh, Ya, benar. Jadi kita menggunakan pre-selection, kemudian kita kelilingi kepalanya, kemudian kita ke edit dan menggunakan ke cut atau enggak ke copy gitu. Oke, teman-teman, Manas masih ingat semua. Kemudian kita juga bisa deh menambahkan dari kita ambil kepalanya dan kita menambahkan ke kanvas atau ke kerjaan kita. Gitu. Nah, kemudian di sini nih, teman-teman. Kan di sini ada dua gambar ya. Ini kelihatan sama sih, tapi di yang gambar yang ini ada siluet putih nih, teman-teman. Menurut teman-teman, apa sih peran atau kegunaan siluet putih di di foto itu? Apa nih, Zafran? estetika. Estetika boleh, keren. Kemudian dari Faiza sama Dika ada tambahan nggak? Kira-kira peran siluet putihnya? Oke, dari Faiza ada? Oke, kita lanjut nih teman. Jadi, siluet putih menciptakan seperti efek stiker teman-teman. Warna putih memberi kita kesempatan untuk menggabungkan latar belakang apapun dan foto apapun dengan cara menarik. Nah, di sini siluet putih bisa membantu foto agar tidak hilang dari latar belakang. Jadi objeknya jadi kelihatan lebih jelas. Kemudian membantu menyoroti objek utama. Jadi biar seperti di sini ada gambar ini biar mata orang yang melihatnya bisa fokus ke objeknya gitu ya teman-temannya itu peran dari siluet putih dan estetika juga boleh seperti Zafran bilang tadi gitu. Nah, jadi kita harus mengetahui cara menggunakan warna adalah dasar dari desain grafis teman-teman. Jadi kita harus
mengetahui cara menggunakan warna karena agar kita bisa menjadi seorang desainer. Warna latar membantu mengarahkan perhatian pemirsa saat mereka melihat gambar dan meningkatkan kesan. Nih, contohnya di sini teman-teman. Warna dan pola latar belakang meningkatkan kesan gambar. Coba nih, kalau misalnya ini latar belakangnya putih aja, lebih menarik yang ada pola dan warnanya atau yang putih doang, teman-teman? Yang lebih menarik yang ada polanya ya, ada warnanya gitu ya. Nah, kenapa? Karena oh, teman suara kakak dari tadi jelas ya, teman-teman ya. Oh ya, takutnya malah nge-lag ini. Oke. Nah, kemudian juga ada mata pelajaran khusus yang disebut dengan coloristics. Warna berbeda membangkitkan asosiasi tertentu pada orang. Negara yang berbeda dan orang yang berbeda memiliki asosiasi yang berbeda. Nah, jadi contohnya di sini teman-teman. Biasanya menurut studi atau menurut penelitian, warna warna minuman yang orange bakalan terlihat lebih asam dibandingkan warna minuman yang kuning. Karena warna itu seperti tanpa kita melihat, tanpa kita meminum minumannya, kita bisa tahu nih dari warna minumannya aja nih teman-teman. Ini kayaknya lebih asam deh. Ini kayaknya lebih manis deh, gitu. Itu jadi warna itu penting banget ya teman-teman untuk desain, gitu ya. Nah, jadi kita buat asosiasi kita nih untuk malam ini teman-teman dari warna. Nah, contohnya di sini ada warna merah. Warna merah ini biasanya bisa dibuat. Kalau misalnya teman-teman melihat warna merah, apa aja sih yang ada di pikiran teman-teman? Kira-kira kalau melihat atau kita melihat warna merah, Kayak gimana Safran? Apa nih? Apa yang kebayang kalau melihat warna merah nih? Apa nih kira-kira? merah, Merah. Apa nih kira-kira yang bisa kebayang dari warna merah? maybe ketegasan Oke, ketegasan, sama ketegasan. estetika agak yang serem gitu, estetika serem. Oke, estetika seram. Kalau Paiza, gimana tadi Paiza? Kalau misalnya ada warna merah nih, apa sih Paiza yang langsung terlintas di pikiran Paiza kalau melihat warna merah? Warna merah sama kayak makanan seperti strawberry atau semangka kayak gini. Oke, nice. Jadi, yang terlintas di pikiran Paiza itu makanan-makanan yang manis gitu ya? Oke, nice. Kalau Dika ada nggak tambahan Dika? Nggak ada? Oh, oke. Nggak apa-apa ya. Oke, Dika. Nah, kemudian kalau warna kuning, kalau misalnya ada warna kuning, ada nggak yang terlintas di pikiran teman-teman kalau melihat warna kuning kira-kira? Paiza gimana, Paiza? Bikin mata saya perih kira-kira kayak matahari. Oke, kalau yang terlintas di matahari yang silau gitu ya? Warna kuning. Iya, warna kuning. Kuning juga kalau kakak kasih contoh keceriaan kan bisa disebut dengan bisa dibuat dengan warna kuning ya, keceriaan, kemudian rasa apa lagi nih kira-kira? Chill. Chill. Oke. Silau. Bisa silau. Kemudian kalau warna hijau, hijau nih terakhir nih kayak teman-teman. Kalau warna hijau gimana Pak? Warna hijau kayak matcha atau Maca munting bener. orang. Warna Apa? hijau. Ah, Kayak matcha warnanya atau belalang. Saya suka nangkap belalang. Kodok. Oh. Oke, 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 oke. Keren, keren. kayak Serangga berarti ya. Oke, kalau Pak Safran, estetik mungkin kayak estetik boleh. eh sci-fi gitu, tapi setiap kalau hijau ya chill juga, Iya lebih chill benar. sih. Kemudian rasa nyaman juga ya. Kemudian kalau Dika ada tambahan Dika? Oke. Nah, oke teman-teman keren-keren banget feedbacknya. Terima kasih. Kemudian kita lanjut nih kayak kita udah mau mulai di praktek nih teman-teman. Nah, jadi kita bakalan membuat meme burung hantu. Di foto aslinya kan burung hantu terlihat mencurigakan atau bahkan ketakutan. Kita menggunakan, nah jadi untuk kita bakalan menggunakan burung hantu ini di meme kita. Oh. Gitu. Nah, contohnya kita bakalan buat seperti ini nih nanti teman-teman. Tapi untuk tulisannya bebas sih, teman-teman mau apa, mau buat apa nanti tulisannya. Nah, mungkin kakak langsung contohin aja ya buat prakteknya ya. Bentar.
Nah, seperti biasa nih teman-teman, kita lihat di bagian akunnya kita, akunnya teman-teman, di bagian yang bekerja dengan warna. Kemudian yang nomor 2 ini buat meme di sini, nomor 2. Nah, di sini udah disediain nih teman-teman, ada owlnya sama shadow in the dark ini kan buat latar belakang sama burung hantunya. Udah disediain, di download aja nanti teman-teman seperti biasa. Oke, karena kakak udah download, kita langsung buka aja nih. Sebentar. Mana nih? Oke, sebentar kakak buka ya. Open. Oh ini. Ini buat latar belakangnya. Kemudian kita buka lagi buat burung hantunya. Oke, di sini udah ada latar belakang sama burung hantu nih, teman-teman. Setelah itu, kita menggunakan yang tools pre-select itu, yang kemarin kita pelajarin ke di sini, yang ini untuk toolsnya, toolsnya yang ini ya, teman-temannya. Teman-teman, kalau teman-teman oh, lupa, kalau enggak juga bisa di ke tools, kemudian selection tools. Nah, di sini ada free select. Oke, kita langsung aja nih tandain buat kepalanya seperti biasa nih. Sar, Oke, gimana, Zafran? salah, salah. Gimana? Hmm, kok bisa saya Apa? tuh disuruh login lagi? Ada apa ini? Oh iya, disuruh login lagi. Tapi coba Zafran login lagi. Bisa nggak kira-kira? Kalau misalkan saya ini aja, Sar, refresh. Di skip dulu. Mana punya printer tadi udah? Kalau saya refresh boleh gak, Sar? Boleh. Coba di refresh. Oh, Ya, itu mungkin. ya, kok bisa? Waduh, buat Ya, ya masa lupa ngomong. Ingat nggak Zafran sandinya? sekarang masuk. Nah, itu masalahnya. Dan Oke, bentar kak. Habis ini kakak kirim dulu ya. Kita selesaiin. Oh, kakak selesaiin buat prakteknya dulu ya. Ya, Tunggu, tapi saya masih ada sih. Minta orang tua bentar. Oke. Oke, gini ya teman-teman. Oh, buat praktek. Oh, ininya kita selesaiin dulu nih. Kita potong nanti kita sampai gak gabung kayak gini. Kemudian seperti biasa ke edit, kemudian di sini ada copy. Nah, setelah itu kita masukin deh ke latar belakangnya. Kemudian ke edit lagi, kemudian paste as new layer. Oke, baru kita geser ke bawah. Kita taruh di sini, mungkin agak ke tengah di sini. Setelah itu baru kita tambah untuk teksnya teman-teman. Di sini ada kayak huruf A untuk buat teks ya di sini. Oke, setelah itu kita buat, nah ini colornya kita buat warna putih. Untuk size-nya kayaknya 50 deh, teman-teman. Kita buat 50, bentar. 50. Oke, fontnya, oke, sans aja deh. Ini di sini nanti buat fontnya teman-teman ya. Kita tulis nih, hi. Oke, setelah itu kita geser aja. It's Oke, gimana nih? Kok nggak bisa klik ya? Bentar. Oke, sini. Nah, di sini teman-teman. Udah. Nah, kalau untuk tulisannya teman-teman bebas ya mau tulis apa nanti kalau tulisannya. Tapi kalau untuk latar belakangnya sama burung hantunya boleh di-download seperti biasa ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, nah, kemudian ke image, kemudian kenapa Flatten image internet saya digabungin. dapatnya Baru deh kita kumpul di ke lama? file export SD export sama as. Baru Nina. kita kumpul di platform SD kita gitu sih ya. sama Mbak Entin Baita. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk prakteknya teman-teman? Ada Oh, pertanyaan dulu nggak nih? nampaknya nggak ada gambar Sar, bentuknya. eh, kayaknya saya kehilangan deh nama password saya. Oke, sebentar kakak kakak chatin ke Safran ya. Mana nih? Chat. Ih, Ini buat ininya Safran, buat username-nya sama passwordnya yang ini. Kelihatan nggak chatnya dari kakak? Kelihatan kok. Oke.
Gitu. Faiza kenapa Faiza? Gak ada. Bisa nggak Faiza? Oke, sudah. Bisa, Oh, bisa, bisa. sudah apa Safran? Dah, login lagi. Oh, kakak kira sudah sudah selesai tugasnya. Kok cepet banget? Terus sekarang saya nanya Apa nih? Nanya apa nih? ke pelajaran 6. Di pelajaran 6. Di pelajaran 6 nih. Iya, benar. Kemudian di nomor 2 yang buat meme. Sorry, saya tadi ada kendala dikit lagi. Di nomor 6, Sar. Kemudian di nomor 2. Bukan di Oh, bukan ini Zafran. Nah, kemudian nomor 6, kemudian yang buat meme itu. Nomor 6 dulu. Nomor 6. Kemudian di nomor 2 itu yang buat meme. Oke, terima kasih, Sar. Oke. Kalau Dika sama Faiza udah ketemu kan? Udah ketemu belum? Dah. Oke. Kalau Dika udah ketemu Dika? Ya udah gak butuh ya, soalnya udah kasih. Soalnya udah kasih tahu, gak butuh. Tolong, apa tolong bantuin Mbak cari. Gimana caranya? Tapi download apa sama Shadow. Gimana caranya tengoknya? Coba download Ma, apa? ini gimana caranya, Ma? Nanti kami tengok. Oh, aku udah nampak tulisannya. Ini. Hmm. Ayo, makanya mana lagi? Makanya. Makanya Mbak Iza, saya kan apa, Mbak download burung hantunya sama Shadownya, udah kayak download sama sendiri ya, Mas. Terus saya minta chat. Udah buka saya. Udah, mah. Nah, ngeluar ke gambar yang sana. Hah? Kalau masuk ke gambar yang sana. Udah nih. Di Juga mana ada. gambar? Udah ada. Tapi kan tuh banyak masukkan. Saya bisa download apa? Iya. Itu download kemana sayang? Nah, itu kan download nama. Nih tekan. Itu kan download. Apa ya tekan download tapi belum masuk masuk. Terus kan download sendiri terus kita potong-potong taruh di shadownya mah. Potong gimana potong-potongnya? Tunggu masukin shadownya dulu ama. Iya. Bisa tuh masukkan. Bisa kan di sana. Nah ini ya shadow. Macam masukin shadownya tekan apa? 2 kali ya mah. Oke shadownya udah masuk. Sekarang kita tinggal potong burung hantunya. Mana ya tali? Nah ini dia. Tapi tak. Oke. Oh, tunggu. Kontrol Z. Nggak bisa diulang lagi ya, Pak? Kalau Z lah. Kalau ini. Itu aja nggak bisa. Kontrolnya. Ini kontrol. Ah. Kan bisa. Gak pencet bisa.
Bisa teman-teman? Zafran, Faiza, Dika, bisa nggak? Apa kontrol? Oke, Sekarang kakak cek dulu nih. Oke. Kak, cara mindahin burung hantunya gimana? Jadi lupa gara-gara mikirkan burung hantu. Lupa ya? Udah, Faiza udah, coba, Faiza share screen aja deh kayaknya. Coba Faiza. Kalau kakak mau lihat nih, Faiza udah kerjain sampai mana dulu nih? Nih dah dipotong Hmm, petisnya gimana? Malah oke. pusing. Itu belum kegabung kayaknya Faiza buat potongannya. Ejep Eh, lah. Faiza tadi mau gunain apa? Buat potongnya? Oh iya benar itu ya. Setelah Iya, itu, oh itu digabung aja dulu sampai sini Faiza. Ini kan belum kegabung sampai sini ya. Tuh, garisnya belum kegabung ya. Bawahnya dibuat lagi sampai ke sini. saya tuh Kegabung deh. harus ngikutin saya. Nah, bentar belum coba kakak cek. Nah, itu sampai kegabung kayak di sini Faiza. Di sini ada gabungannya tuh. Nah, Ah, diklik di kuning itu. Belum ya. itu belum kegabung. Nah, kalau udah kegabung kayak gini, ke edit, coba ke Faiza ke edit. Kemudian di situ ada copy. Oke, setelah itu ke backgroundnya. Nah, di sini Faiza klik edit, edit. Kemudian di situ paste as, new layer, paste as, new layer. Oke, baru deh kita pindahin ke bawah. Lalu Cara aku pindahinnya, laku saya ketarik. pakai yang ini, Faiza. Yang ini, kakak lingkarin merah. Nice, pindahin ke bawah, coba. Itu saya. Terlalu ke bawah kayaknya. Luruskan sama matanya. Kata saya lagi ya. Bapak. Set. Gimana, Safran? Kalau udah di crop di CTRL-C kan? Ke, ya bisa di Ctrl C, kalau enggak ke edit, di situ ada copy, Zafran. Kayak Gitu aja caranya. Udah, Kak. Dika udah selesai nih saya baru kakak cek Dika. Oke, keren banget Dika. Jadi habis, kalau selagi nunggu teman-temannya dikerjain dulu ya yang selanjutnya ya, Dika ya. Lagi. Nggak apa-apa ya. Oke. Itu apa? Oke. Tulisannya warna putih mengkor, apa? Ya, mengkuat, gimana ya? mengkor, mengkuat, mengkuat, mengkuat. Ungger ungke. Oke. Tulisannya tetap aja putih. Tetap aja hitam apa? Di ujung Ya kan. udah kayak ganti putih. Kalau putih itu paling bawah kan. Nah, ini udah selesai. Nggak apa-apa. Berapa ukuran tadi pizza?
Ma, cara nyambungin ruang hantu dan Ibadah enggak? Masa enggak? Hmm? Kita disambung dengan. disambung masih terpisah, Ma. Coba tanya Kak, ini nyambungnya pakai pattern ya? Kita nggak pattern kemarin tuh. Pattern image. Sar, flatten image kan? Iya, kayak image di pelatihan image. Hmm. Kayak gini. Dan Pattern ingat itu di situ by di view ya. Image. Di image. Ada pattern ini. Mengawai adanya duplikat. itu ya Sar. Dua. Udah? Image. Oke. Adanya image Oke, udah nih. gratis, gak ada flatten image. Nah, ini flatten Tapi image. saya fontnya pakai webdings ya Sar, jadi gak bisa kebaca. Baru hasilnya Gimana, Safran? Nggak bisa Fontnya kebaca? saya pakai webdings, jadi gak bisa Grafia, kebaca. Oke, nggak apa-apa. ekspor. Simpannya di mana, Ma? Simpan gitu ya Pak. Di mana deh? Ada deh. Data 2. Di mana Pak? Nah, gimana nih? Data, Coba. data, Tapi Bapak suruh Mama data, ini. Mama, mau sini ya, Ma. Kok nggak nampak? Data yang ini ya. Masih macam apa di kantor? Tapi Bapak beli dua. Hah? Tapi Bapak beli dua. Udah. Itu ada itu yang lain Pak. Ini ya. Hmm. Di sini simpannya, Ma. Ada yang lain-lain Pak punya. Gak ada. Udah tolong bantuin. Iya Bapak tolong lah Pak. Makanya Capek nih, makan terus juga lagi. Oh, masih di situ aja Bapak. Di Pfizer ya. Bisa foto dah. Apa? Ya tengok data 2. Ada new folder sama ada 137. Twitter, ada ini tempat Iya ada. data 2 tempat Faiza mah. Ada tingkat new folder and export. Oke, selesai. Gitu. Oke, dikumpul dulu, Faiza. Jangan lupa dikumpul, Faiza. Mbak ininya hilang nggak mah? Penghantunya. Ini kan di mana? Data dua kan? Tapi gak ada. Nah, baru masuk. Open and selesai. Klik ya. Klik oke. Oke, udah masuk nih. Punya Faiza juga. Oke, teman-teman, karena teman-teman selesainya cepat dan materi kita habis ini nggak terlalu banyak juga, prakteknya nggak bakalan susah juga. Kita ada istirahat bentar 5 menit ya. Nanti teman-teman boleh kamar mandi dulu, mau minum dulu, atau mau ada cerita-cerita bentar, nggak apa-apa ya. Gimana nih? Ada yang mau cerita dulu nggak, teman-teman? Kalau nggak mau minum dulu, boleh kamar mandi.
Gitu, kita istirahat bentar. Oke. Soalnya praktek kita habis ini cepat banget. Tutup pertama. Istirahat. Kecil, istirahat. Zafran nggak pergi kemana-mana kan? Mana ini Zafran? Mana ini orangnya? Orangnya mana Zafran? Aduh, di bawah tuh tadi ya. Anjay. Udah belajar apa aja Zafran? Bahasanya di coding Zafran. Python, Python, uh, Python, HTML, oke, HTML, CSS, CSS enggak, cuma CSS plain enggak. HTML aja. Python sama HTML berarti. Ya, sama mungkin aja bisa kalau Scratch dihitung ya Scratch. Oke, kalau buat web simple web sederhana menggunakan HTML udah bisa buat belum? Udah ya? Ya, gue pernah bikin buat project komik online tapi gak jadi soalnya Zafran pindah-pindah project. Kalau mau bikin komik, bikin novel, bikin animasi, terus sekarang lagi mau bikin game. Oke. Berarti Zafran pengen fokus ke mana nih kira-kira? Game sih, Oke, game ya. Game developer berarti ya. ya game RPG teks. Soalnya saya ngelihat teks, game teks udah mulai mati. Mm-mm. Tapi kayaknya gak bisa sih, gak mau game teks sih. Saya mau game RPG-nya tuh ya gak ada grafik yang bagus-bagus, Sar. Saya malas bikin map. Oke, oke, oke. Tapi yang saya benci sih dari coding tuh yang saya kurang suka tuh saat bikin pintu. Hmm, kenapa tuh kira-kira? Nih ya, saya kan punya game 3D tuh. Nah, Mm-mm. game 3D tuh kayak casting tuh. Jadi di bahasanya tuh, kalau ada yang bilang angka selain nol tuh, berarti itu dinding. Kalau angkanya Oh, nol, berarti itu jalan. Lah, kalau ya. pintu setengah dinding, setengah enggak. Oke, jadi menggunakan if else ya. Jadi makanya beberapa game 3D tuh gak ada pintu. Kayak FF. Ya, Siapa di sini yang main Free Fire? dulu. Oke, oh, Dika juga main dulu. Masih main nggak sekarang Dika? Kalau Dika? Oh masih, Dika masih main. Kalau Zafran udah nggak main. Ya, Oke. Kenapa Zafran udah nggak main? jadi dulu Zafran bagus tuh mainnya. Tapi Hmm. tiba-tiba, kan Bapak suka ngedelete-delete tuh. Nah, Nah, tiba-tiba ke delete. akunnya hilang juga. Emang akun gue sih ya? Kesalahan player OG, Sar. Kalau kalau Dika mainnya masih sering main Free Fire. Jarang. Jarang. Berarti seringnya main Roblox nih berarti. Iya. Oke. Tapi kakak juga dulu main Free Fire sih sebenarnya. Waduh, ada Ultraman tuh tiba-tiba nongol. Oke, kita 1 menit lagi ya teman ya. Tuh, teman-teman ya, 45. Kita mulai lagi nih. Apa Dika itu Dika? Boneka. Waduh, hilang.
Sapi, boneka sapi. Boneka sapi. Jangan-jangan Dika tidurnya pakai bantal boneka ya? Oh, bukan. Wah, itu Faisal juga muncul dengan bonekanya. Udah nggak pakai topeng Ultraman lagi. Oh iya, itu beruang. Oh, Faisal beruang, Dika sapi. Oke, teman-teman, kita mulai lagi gimana? Bisa? Belajar lagi gitu ya. Oke, kita udah mulai lagi nih. Sebentar, kakak share screen ya. Teman-teman, oh udah Mm-mm. buat semua, berarti buat meme-nya. Sekarang, oke, udah ngumpulin semua juga kakak lihat. Oke, kita lanjut nih ke topik baru. Kita udah istirahat, kita ke topik baru. Kita bakalan belajar bagaimana kita memilih warna sendiri. Jadi kita bakalan belajar memilih warna yang bagus buat desain kita. Nah, di sini nih. Jadi, desainer memilih warna untuk menciptakan kesan yang tepat. Contohnya di poster pesta musim panas, dia memilih warna yang agak senja, terus matahari terbit atau enggak dikasih tempatnya juga di pantai. Kemudian di sini juga ada poster festival musik techno. Nah, dia buat agak warna-warna galaksi gitu ya, ungu, kemudian juga warna-warna neon gitulah. Dia buatnya sesuai dengan temanya, tema dari posternya gitu. Kemudian, desainer menggunakan palet yang sudah jadi atau memilih warnanya sendiri. Terkadang, desainer menggunakan palet yang sudah jadi atau mengambil warna dari gambar yang sudah jadi. Namun, lebih sering mereka memilih warna sesuai dengan ide mereka sendiri nih, teman-teman. Kemudian, kita bakalan belajar nih memilih palet atau memilih warna yang bagus buat desain kita nih. Nah, di sini. Di roda warna, 12 warna disusun dalam satu lingkaran nih teman-teman. Secara lahiriah, roda itu menyerupai pelangi, tetapi memiliki lebih banyak warna. Nah, di sini nih teman-teman. Di sini ada secara lahiriah katanya roda warna itu atau palet warna itu mempunyai bentuk seperti lingkaran gitu. Kemudian di dalamnya bakalan ada lagi untuk di sini kan warna ini disebut kalau yang di lingkaran ini disebut dengan warna tersier, yang ini disebut dengan warna sekunder dan yang di segitiga ini bakalan kita pelajarin ini yang disebut dengan warna primer gitu teman-teman. Oke, nah kita masuk nih ke warna primer. Kuning, merah, dan biru adalah warna primer. Semua warna lain pada roda warna dibuat dari warna-warna ini. Nah, jadi kita membutuhkan untuk warna utamanya atau warna pertamanya itu ada biru, merah, dan kuning. Kemudian, untuk membuat warna sekunder atau warna kedua, nih, yang dua warna ini bakalan dipadukan. Contohnya di sini nih, teman-teman. Kalau warna kuning sama biru itu dicampur, itu mau bakalan jadi warna apa sih, teman-teman? Hijau, Nah, jadi warna hijau ya, benar. Kemudian kalau merah sama kuning, orange, orange. Kemudian kalau biru sama merah, purple, purple. Oke, kita lihat nih, benar gak ya, Faiza ya? Kita lihat di sini. Oke, benar ya. Jadi hijau, kemudian jingga atau orange dan ungu adalah warna sekunder, teman-teman. Jadi itu hasil dari campuran warna-warna primer. Nah, dia bakalan membentuk seperti ini. Ini kan kita campurkan kuning sama biru, dia bakalan membentuk hijau. Kita campurkan kuning sama merah, dia bakalan membentuk orange. Dan kalau kita campurkan biru sama merah, dia bakalan membentuk warna ungu. Gitu. Itu yang disebut dengan warna sekunder, teman-teman, atau warna kedua. Setelah itu, jadi mari kita terus mencampur katanya. Nah, kalau misalnya ini aja deh. Kalau misalnya kuning sama hijau, kalau kuning sama hijau kira-kira hijau muda, hijau muda. Oke. Jadi kemudian kalau kuning sama orange, orange muda, oke. Oke. Kemudian kalau orange sama merah, kalau orange sama merah. Nah, kita lihat nih hasilnya ya, teman-teman biar lebih pasti di sini. Nah,
Yang ini tadi ya. Kalau kuning sama hijau, dia bakalan membentuk yang ini. Kalau biru sama hijau, dia bakalan membentuk yang ini, teman-teman. Jadi, intinya kita terus mencampurkan untuk menghasilkan warna-warna yang lainnya. Terus kemudian untuk menghasilkan warna ini, kita campurkan kuning sama orange. Dia bakalan membentuk ini. Untuk warna tersier atau warna ketiga ya. Kemudian, merah sama orange. Dia bakalan membentuk seperti ini. Nah, begitu seterusnya teman-teman untuk biru sama merah sama ungu dia bakalan membentuk ungu ungu lebih muda dan seterusnya biru sama ungu dia bakalan membentuk ini. Gitu teman-teman. Jadi, untuk mendapatkan warna sekunder itu percampuran dari warna per, pri- primer, kemudian untuk mendapatkan warna tersier itu pencampuran dari warna primer dan warna sekunder gitu. Ada pertanyaan nggak teman-teman untuk warna primer, sekunder, dan tersier? Gimana? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Bisa nggak ada? Oke, kalau misalnya dari Safran Dika ada nggak kira-kira pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, nah kemudian no. Oke, kemudian misal hitam dan putih tidak ada di roda warna karena dia mereplikasikan itu nuansa gelap dan terang gitu ya. Nah, jadi kita bakalan belajar untuk memilih palet warna nih teman-teman. Di sini ada beberapa skema yang bisa kita gunakan seperti segitiga, kemudian persegi panjang, segitiga sama sisi dan masih banyak banget. Kemudian garis juga gini bisa. Nah, tapi di game itu di aplikasi kita ada cuman ada tiga skema cuman ada tiga hanya skema segitiga yang dapat kita gunakan di palet game. Nah, untuk caranya kita bakalan praktek lagi nih teman-teman. Sekarang mari kita lihat cara bekerja dengan roda warna di game. Foto-foto ini menunjukkan beberapa orang yang belajar di Algorithmics. Nah, setelah itu Hmm. dibuat jadi kolase. Nah, tapi kolasenya ini atau backgroundnya ini masih warna abu-abu nih teman-teman, masih kurang lah gitu. Nah, jika kita menambahkan warna, kolase akan lebih hidup. Agar kolase terlihat lebih menarik, kita akan menggunakan kombinasi tiga warna yang akan kita pilih menggunakan roda warna. Gitu. Kemudian di sini nih teman-teman. Di sini bentuk dari bentar kakak. Nah, ini bakalan di game kita bakalan kayak gini nih nanti teman-teman. Bakalan ada bentuk segitiga gini nih. Nah, untuk yang pertama kali kita bakalan pilih warna awalan dulu nih. Caranya teman-teman pengen warna apa dulu nih? Misalnya di hijau, kemudian kuning, merah, ungu, biru atau enggak biru kayak gini. Nah, itu bisa diputar nih teman-teman, bisa diputar dulu. Nah, nanti sisi-sisi yang lainnya bakalan ikut muter nih. Nah, contohnya ada di sini. Hmm, mana nih? Bagian ya benar. Nah, teman-teman kan udah milih warna yang ini. Misal kalau teman-teman udah milih warna yang ini pertama. Nah, warna keduanya bakalan otomatis yang ini. Nah, di sini dia udah buat. Dan warna ketiganya bakalan otomatis yang ini nih teman-teman. Yang di sini. Oke, di sini. Nah, bentar. Kakak langsung praktekin aja deh, biar teman-teman bisa langsung lihat nih. Seperti biasa, teman-teman, kita ke akunnya kita di bagian ini. Belajarnya. Ya, mau lihat belajarnya. Oke. Nah, itu di bagian bekerja dengan warna. Mau lihat belajar. Di bagian yang membuat foto, kolase foto, yang membuat kolase foto. Nah, di sini kita bisa download buat gambarnya teman-teman di sini udah disediain yang kolase tadi. Kita download aja. Kebetulan kakak udah download, kita buka aja nih teman-teman. Mana nih ya? Hmm, oh ini foto collage. Oke. Nah, ada di sini nih teman-teman. Nah, caranya kan ini masih warna hitam ke abu-abuan gitu ya. Kita pilih dulu ya buat layernya. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa layer. Di sini layernya. Nah, kita pilih yang bagian backgroundnya teman-teman. Di bagian background ini. Kita klik dulu di sini.
Nanti kalau teman-teman pilihnya di sini, backgroundnya kan yang mau kita ubah backgroundnya ya. Kita klik dulu backgroundnya. Setelah itu kita ke bagian ini. Nah, setelah itu di sini ada yang buat palet warna bentuk segitiga, teman-teman. Nah, bagian ini ya. Oke, kita klik. Nah, di sini nih. Ini bisa diputar nih, teman-teman. Sorry. Nah, di sini kayak gini. Putarnya bisa gini aja. Contohnya, kakak mau buat kayak contoh tadi aja. Warnanya yang pertama ini. Nah, jadi dia bakalan warna ini, warna pertama, ini warna kedua, ini warna ketiga. Itu bakalan otomatis gitu. Nah, kita ambil deh. Kan ini udah ambil nih. Kemudian kita klik yang bagian sini biar warnanya masuk, yang ini. Jangan lupa digeser ini ya teman-teman ya. Ini bagian ininya. Yang bulat ini harus digeser dulu biar ke warnanya. Kemudian kita klik aja ini. Kemudian oke. Nah, kita menggunakan bucket fill. Kemudian kita masukin aja di sini. Nah, tuh. Setelah itu kita ganti lagi warnanya. Kita putar lagi ke bagian warna kuning ini tadi ya. Dia langsung buatin. Kemudian kita masukin warnanya menggunakan yang ini, yang kakak lingkarin. Kemudian oke aja. Kita masukin lagi di sini. Setelah itu warna warna ungu ya. Dia langsung nunjukin di bagian warna ungu di sini nih. Kita langsung aja pilih yang warna ungu. Sini, klik. Oke. Di kita masukin. Oke. Kita masukin deh di sini. Nah, sama aja buat yang lainnya teman-temannya kita masukin di sini. Kemudian warna kuning sini dan warna satu lagi warna ungu ya. Ungu di sini. Udah buat ininya, buat tugas yang bagian ini kayak gini aja. Kemudian ke file, kemudian ekspor tas, baru kita kumpul seperti biasa. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Dari Dika, Zafran, Faiza ada pertanyaan nggak? Oke, kita langsung praktik aja. Oke, boleh teman-teman. Kakak stop share dulu nih. Saya tadi pakai bucket fill. Iya, pakai bucket fill, masukin warnanya. Saya cara cari layer gimana? Cara cari layar, coba di share screen dulu, Safran. Emang di punyanya Safran nggak kelihatan ya layarnya ya? I see. Nah, oh ini Safran. Ini, Nah, ini dia baru keluar. coba Safran klik di situ. Kan ini Yang bagian ini. Nah, itu. air photos. Ke sini. Dan lalu tekan collect. Sar, kalau sudah diapain, Sar? Dia Oh, ekspor. sudah. What? Diekspor. Oke. Kan cuma fill-fill aja kan, Sar? Iya, cuman fill aja. Hey, I did it. Oke, and then selanjutnya dan yes.
Jadi semua. Nah, apa tadi apa? Saya tekan Flatten Inverse langsung cantik begini. Oke, itu saya mungkin. Gimana teman-teman? Ada kendala nggak kira-kira? Dika sama Safura udah ngumpul. Bentar, Faiza udah belum ya? Oke, Faiza belum ya? Belum ngumpul Faiza ya? Udah selesai belum Faiza? Saya mau nanya, Oke, gimana Safran? kenapa setiap Kenapa? les nih, setiap sesi bisa record kita? Oh, itu buat laporan Safran. Itu harus ada rekordannya. Terus kemudian juga kalau misalnya teman-teman mau ulang pelajarannya bisa gitu. Oh, jadi kita ini selama ini laporannya maksudnya ke headquartersnya Algonova. Gimana? 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 Laporannya kemana ke Algonova? Kak Agonova bahwa kelasnya jalan gitu, itu doang. Oh, tapi di inspek gak kita ngapain aja di kelas? Enggak lah, enggak apa-apa. Terus juga kalau Oh, teman-teman ada, kalau misalnya teman-teman kalau lupa caranya, kemudian bisa minta link recordnya ke kakak gitu. Itu gunanya, hmm. biar di setiap kelas di record. Kakak mau nanya, kakak punya TikTok gak? Enggak, oh punya, tapi cuman kayak enggak pernah ngepost, cuman kayak scroll aja gitu. Kalau misalnya Oh, enggak, kalau misalnya lagi gabut, kalau misalnya lagi kosong, scroll aja gitu. Safran kayaknya ada ngepost ya, Safran ya? enggak sih. Enggak Punya ya. ide buat ngepost tapi males. Ngepost apa nih kira-kira? Ngepost aja kayak lagi ngoding Enggak sih, atau cuma apa? jurnal Nisa, jurnal saya bikin game. Hmm, Tapi ya saya males ngeditnya, ngomongnya, iya sih. sama bikin topengnya. Soalnya saya kan nggak mau melihatkan muka ini ke publik. Aduh, Faiza kenapa itu Faiza? Udah dikumpul? Oh, bentar kakak lihat dulu. Udah. Udah ya? Oh, belum, Faiza belum dikumpul, Faiza. Hmm? Belum masuk punya Faiza di sini. Oh, masuk. Ah, gimana ya? Coba Faiza cek lagi. Makanya kakak tunggu tadi. Oh, Faiza udah santai gitu. Tapi punya Faiza belum masuk. Caranya gimana? Oh, ini udah masuk nih Faiza barusan. Oke. Udah tekan dari tadi. Oke teman-teman, kita masih ada beberapa waktu lagi sih. Sebentar kakak Alexa sekiranya. Kayaknya kita belajar jawab-jawab soal dulu deh kayaknya. Karena kita masih banyak waktu nih teman-teman. Bentar. Bagian ini kakak lihat aja ya. Kita jawab bareng-bareng ya teman-teman ya. Di bagian kita jawab yang mana ya? Di bagian ini aja deh. Yang ini.
Ayo, teman-teman, alat apa yang digunakan desainer untuk memilih warna? Di sini ada yang lingkaran warna, segitiga warna, persegi panjang warna, dan kotak warna. Apa nih, teman-teman, kira-kira jawabannya? Eh, semuanya. Semuanya Lingkaran bisa diklik. warna. Kotak warna, Ini nggak ada lingkaran bisa Lingkaran nggak bisa warna. diklik, nggak bisa diklik semuanya. Oh, Cuma lingkaran satu warna, aja. lingkaran Warna. warna, lingkaran warna. Warna. Lingkaran warna. Diagonal warna. Li- Diagonal. apa nih kira-kira? Lingkaran warna kita coba lingkaran warna ya. Benar gak ya? Oke, benar ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang lingkaran warna. Nanti Lingkaran teman-teman, warna, nomor 2, apa nama bentuk? nah nanti teman-teman kita jawab bareng-bareng Warna. dulu. Nanti teman-teman tinggal masukin di tugasnya gitu. Jadi kita udah tahu jawaban yang benar yang mana. Kemudian nomor 3 nih. Apa nama bentuk geometris yang digambarkan di Skema atas warna, roda warna? skema warna, suatu skema warna. Skema warna, Tema. Ya, skema ya teman-teman ya. ya. Oke, kita klik skema. Oke, benar. Kemudian di nomor 4. Nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 1, nomor Nomor 1, nomor satu. 1. Nomor 1, Ya, yang bagian ini berarti. Ya. Oke, ya. coba. Oke, teman-teman ternyata pinter-pinter banget ya. Kemudian di Saya, nomor saya lagi di tab- selesaiin juga soalnya. Oh, di tab pemilih warna manakah yang kita Belum. dapat menemukan roda warna? Di tab Mana nih? mana? Iya, di tab Tuh, mana? Sir, yang segitiga tuh. Yang segitiga yang di sampingnya paintbrush ya. Ya. Oke, kita coba nih. Oke, kemudian selanjutnya di nomor 6 nih, teman-teman. Sir, mohon maaf tuh, Sir, perjalanan karakter belokan salinan dari hashtag 254 837 tuh apaan tuh, Sir? Perjalanan. Apaan tuh? Oh, skema warna yang digunakan dalam pemilihan warna. Ini kayaknya ini yang namanya ini teman-teman. Di sini ada HTML notation ini. Nah, ini juga disebut dengan warna sih. Ini contohnya gini caranya. Nah, Oh, ini bisa dimasukin Oh iya iya, di sini perjalanan karakter belokan salinan dua di lima empat bagian ini teman-teman. Nah, ini juga disebut dengan warna nih. Otomatis nanti oke. Nah, ini berarti warnanya yang hijau gitu. Itu disebut dengan HTML notation atau HTML warna gitu. Itu kode warna itu kalau misalnya teman-teman lagi ngoding, mau masukkan warna di kodenya itu menggunakan angka-angka kayak gini teman-teman. Kalau Zafran mau ngoding kayak web gitu. Oh, masukin HTML aja. oh, Gitu. Mana nih kalau itu yang ini kira-kira mana teman-teman? Ya dong, dua Lingkaran ya? lima delapan tiga Oke. tujuh. Tanya anu. Mana nih, mana nih, mana nih? Nah, hapus dulu. Persegi persegi Terus panjang. ada yang perjalanan karakter belokan, Sir. Perjalanan karakter belokan. Ya, Ini Enggak nih. deh, ya, Yakin? enggak ya. bukan. Mana nih kira-kira teman-teman? Lah, Kan tapi saya kan pencet itu benar kok, Sir. Oh iya. Lingkaran, lingkaran, lingkaran. Lah, jalan karakter belokan. Tuh. Lah ngawur ini. Oke. Oke benar-benar. Oke, boleh. Kemudian Paling setelah ini nih. websitenya belum diupdate. Ngawur Oke. sedikit, Sir. Mm-mm. Pada Wow. tab roda warna dipilih di pemilih warna, kita dapat memilih warna dan kok warna. Di mana kita bisa memilih warna dan di mana bayangannya. Oh, ini bisa diseret nih. Warna kita masukin di sini warna atau di sini naungan atau sebaliknya. Sebaliknya. Di sini warna berarti Ya. di mana nih? Atau kayak gini. Warna naungan di warna di warna ini sih. Oh, ini warna. Oke, salah, salah di naungan teman-teman. Di sini warna karena itu hitam naungan. Nah, oke, itu nomor ini. Perhatikan roda warna pada gambar. Apa tiga warna bagian apa? Tiga warna bagian atas. Apa tiga warna bagian atas, bagian atas.
Segitiga. Dia basically segitiga. Tiga warna atas, Masya Allah. Disuruh hafalin warna aku. Berarti kan udah warna pada gambar. Apa? Oh, Tiga oh, warna. ai bisa. Bagian Sat, sat, atas. sat, sat. Gimana, Zafran? Yang hijau, ungu, sama oranye. Hijau, ungu, Oranye, sama oranye. Kenapa ya. tuh kira-kira? Gara-gara saya lihat dari rodanya. Oke, berarti yang ini, ini, sama ini ya. Oke, coba kita coba nih. Benar nggak Zafran nih? Klik. Oke, nomor 9 nih. Kalau yang ini, simpul segitiga, jadi Simpul Faizal, segitiga, yang mana aja nih ungu, kira-kira? Yang biru, ungu, sama hijau. ungu, ungu, biru, Ungu, biru, hijau. hijau. Ini berarti nih, Ya, salah dong. Bukan ungu dong ini. ungu kan tuh. Itu maksud ungu saya yang itu, merah, merah itu. Saya lupa, lupa nama warna. Kemudian di nomor ini, tombol mana yang harus ditekan untuk mengonfirmasi warna Oke, oke, pilihan? oke, 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 oke. Oke, oke, oke. oke, oke, oke. Oke, Oh sudah oke. ini palet sih. Udah deh, Aduh, stop yeay. share kok, stop share. Wuh. Oke, udah ya. Oh, nah untuk yang ini nanti teman-teman bisa kerjain ya. Untuk yang ini banyak banget sih yang buat latihan-latihan. Di sini contohnya kalau misalnya skema warna ini kita di sini ngapain ya? Oh, ini menggunakan Scratch dia. Kakak contohinnya misalnya start, kita klik spasi. Kok nggak bisa ya? Oh, di sini. Untuk menghentikan lingkaran tekan spasi katanya. Gunakan skema warna sama. Oh, ini diklik. Contohnya dia warna ini ya sama warna kuning yang ini cek. Excellent. Oke, Diamond, diamond. kita Ayo ke mana? Yeay, diamond. Ya, baru kita udah seterusnya lengkap deh sama aja. kecayaan. Nah, kemudian juga di sini ada buat meme nanti dia dikerjain ya teman-teman ya. Kalau misalnya lagi ada kosong atau misalnya kita mau Ah, tugas-tugas di sekolah udah informasi dikerjain kompetisi gitu. Algonova gratis bebas Nah, iya, kakak kompetisi. juga hampir lupa itu untung diingetin sama Safran. Nanti teman-teman di bagian Yeay. sininya biasanya bakalan ada muncul di kayak notifikasi itu lomba dari Algonova. Itu ada kok lomba matematika seingat kakak sama logika deh, sama logika. Itu bisa diikutin gratis ya teman-teman ya. Nanti diklik aja di sini sama itu ada kelas bimbingan gratisnya nanti kalau teman-teman ikut. Gitu. Ada apa? Ada kelas bimbingan gratisnya. Kelas apa? Kelas bimbingan gratis untuk bimbingan buat lombanya. Oh, tapi kayaknya kalau MTK sebaiknya jangan terlalu gegabah deh. Kenapa tuh kira-kira? Dari Faiza sama Kal- Dika kira siapa tahu itu. Dika suka Mungkin saya matematika lebih kayaknya. tertarik kalau misalkan ada lomba tentang Scratch. Oke oke. Kalau Dika kalau suka matematika boleh diikutin aja ya, itu gratis kok. Gitu ya Dika ya. Oke, nice. Kemudian dari Faiza juga boleh tuh di sini ya nanti ya kalau misalnya kurang lengkap nanti di sini udah boleh. Oh, kalau nggak nanti kakak kirim informasinya nanti ke grup buat lombanya. Gitu. Oke, teman-teman, kita lanjut nih ke materi kita dikit buat kesimpulan. Jadi, di pelajaran hari ini atau di malam ini kita telah belajar cara mendesain meme yang berhantu sama latar belakangnya tadi. Kemudian telah belajar bagaimana mengelola persepsi gambar menggunakan warna dan telah belajar cara memilih warna menggunakan roda warna. Gitu, teman-teman. Teman-teman ada pertanyaan dulu nggak nih kira-kira? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih kira-kira?
Nggak ada? Oke, no. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman kakak ingetin lagi ya. Kalau misalnya teman-teman menurut teman-teman karya dari yang dibuat itu keren atau ada yang bagus, gambarnya ada yang bagus itu di post aja ya teman-teman. Siapa tahu jadi rame atau misalnya banyak yang komen, Next banyak question. yang like gitu. Contohnya yang di bagian ini loh teman-teman, di bagian the Hall of Fame. The Nah, Hall of Fame tuh ini ya, kita gak bisa bikin apapun selain gambar-gambar ya. Soalnya kan bisa. kita tuh graphic designer, Ah, so ah. Nah, iya sih, kecuali teman-teman di bagian mana nih? Nah, sebenarnya kita bisa banyak post. Mana sih? laboratorium. Iya, laboratorium. Fitur apa lagi nih? Enggak, ini buat cara postnya, cara post kalau desainnya. Misalnya kalau Oh, buat project, di sini sebenarnya banyak kursusnya bisa di post yang lain. Tapi kan kebetulan kita mau kursusnya desain ya, jadi kita postnya desain. Kita pilih desain, Sir, kemudian baru deh kita upload gitu. kalau saya kalau saya memberontak buat Python boleh gak? Jangan dong. Ini apa nih? My Real Face muka asli. Aduh, Soalnya bagus sampai ada yang face reveal. Real Face. Oke, di sini ada beberapa game si planet. Nggak ada Facebook. Oke, teman-teman, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai sini ya buat malam ini ya. Sir, Gimana gimana Safran? jadi so saya nggak bisa yang lain nih selain grafik. Kita post desain dulu. Minimal kalau kakak mau lihat dulu nih, Safran post desain dulu deh. Oke. Oke gitu ya. Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, boleh nanti dilanjut ya teman-temannya buat tugas-tugasnya. Kalau misalnya teman-teman udah ngerjain Pos, se- ke pos. Sir. Cara, cara ngapus pos gimana, Sir? cara ngapus post, ke post emang. Yap, Coba Safran share screen deh. Kita sedikit lagi. Itu kita masih ada beberapa 12 menit lagi sih sebenarnya. panik, Sir. Sir, ke pos. Oh nggak apa-apa. Ya, Sir, ampun, Sir, ini tugas ini sih. Coba Saya coba ke tahu-tahu bawah. saya bikin. Coba. Oh ini belum ke post Safran. Oh, Iya kalau ke post nanti masih klik button yang ini, yang di bawah ini. Coba ke bawah, di scroll ke bawah. Nah, tuh masih oh, ada deskripsi dan publikasi. Itu belum ke post, baru kepilih gitu. Baru ke open. Oke, gitu. ya udah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Pos. Kita bakalan ketemu lagi hari Jumat malam, teman-teman. Kita bakalan apa ya? Materi kita selanjutnya yaitu bentar kakak cek dulu nih. Materi kita selanjutnya kolase. Kita bakalan membuat kolase nanti buat minggu depan. Oke, Oh, teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita seperti biasa dulu ya, foto dulu. Boleh, teman-teman, ambil barang-barang yang menarik. Ada nggak kira-kira? Kakak yang dekat kakak nggak ada, cuman HP ini. Nggak, waduh, ini Faisal malah nggak kelihatan, Mbak ya. gak ada apa. Sir, saya barang-barang menarik apaan, Sir? Siapa tahu ada pajangan-pajangan atau apa. Nah, Nah, itu boleh tuh. Itu boleh tuh. Kalau Dika mana bonekanya Dika? ini Sir, jadi kalau ini gak ada, Oh, itu apa nih Kak? Oke, kita foto nih. Satu waktunya gaya-gaya teman-teman. menghitam, Kak. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi, gaya sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat depan. Oke, kakak cukupkan sampai sekian ya. Selamat istirahat, teman-teman. Wassalamualaikum Bye-bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.